Jika Anda merasakan jantung berdebar-debar kencang tanpa sebab dan disertai dengan nyeri dada, bisa jadi Anda menderita aritmia. Aritmia ini merupakan gangguan yang terjadi pada irama jantung. Lalu bagaimana metode penanganannya? Apakah aritmia bisa disembuhkan? Kita akan membahasnya secara lengkap selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda, hanya di Bincang Sehat. Ya, tentunya untuk membahas hal ini, saya sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, seorang konsultan kardiologi intervensi jantung dan aritmia, Chairman of Cardiology Center Eka Hospital BSD, yaitu ada Dr. Muhammad Yamin, dan juga ada konsultan kardiologi intervensi jantung dan aritmia Eka Hospital BSD, yaitu Dr. Ignatius Jansen NG. Oke, pertama mungkin saya akan bertanya dulu kepada Dr. Yamin, sebenarnya apa itu aritmia jantung? Bisa dijelaskan dan kenapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ya, baik. Jadi jantung kita itu ibarat mesin. Jadi ada komponen listriknya, ya, ada sistem konduksi atau sistem listrik jantung. Nah, sistem listrik jantung ini kalau dia mengalami gangguan bisa menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, terlalu cepat ini tentu akan menimbulkan keluhan, berdebar, kencang, ya, denyutnya tidak teratur, bisa juga teratur, kemudian atau terlalu lambat. Nah, itu kira-kira dua jenis aritmia dalam pembagian yang besar. Nah, penyebabnya tentu banyak, ya. Penyebabnya itu bisa penyebab karena dari jantungnya sendiri. Jadi ada penyebab karena kelainan struktur jantung yang memudahkan timbul aritmia. Biasanya pasien dengan kelainan klep, kemudian detak jantungnya menebal, atau pasien yang pernah serangan jantung, itu ada bekas-bekas parut. Ada riwayatnya, ya? Ya, bekas parutnya itu bisa menyebabkan terjadi pusat konslet atau sumber konslet. Kemudian kalau yang lambat bisa juga karena adanya proses-proses degeneratif atau istilahnya aging. Jadi pada usia-usia tertentu, baterai alamiah yang ada pada jantung kita ini masa pakainya habis, ya, sehingga dia mengalami kelemahan sehingga menimbulkan irama yang lambat. Jadi bisa cepat, bisa lambat. Nah, penyebab di luar jantung juga bisa. Misalnya yang paling sering adalah adanya pengaruh hormonal, yaitu hormon tiroid. Jadi hormon tiroid ini kalau dia aktivitasnya sangat meningkat, berlebihan, bisa menimbulkan aritmia yang sifatnya mempercepat laju nadi. Tapi kalau dia rendah, bisa juga melambatkan laju nadi. Itu secara umum sebab-sebab yang bisa menimbulkan aritmia. Jadi bisa dari jantung, bisa dari non-jantung. Dari jantung sendiri saya tambahkan sedikit lagi supaya jangan lupa, ada juga faktor selain tadi gangguan struktur atau gangguan struktur artinya bentuk dan ukuran ruang jantung. Bisa juga karena kelainan ion. Ya, kanal ion, kan listrik itu diatur oleh ion-ion listrik yang ada di dalam sel-sel jantung. Nah, itu juga bisa diturunkan, sifatnya herediter atau genetik. Jadi ada juga gangguan aritmia karena genetik, terutama yang kita kenal pada gangguan-gangguan kanal ion tadi. Itu secara umum yang bisa kita identifikasi. Oke, banyak juga nih pemahaman, baik itu mitos atau fakta mengenai aritmia jantung yang beredar di masyarakat. Kita lihat kali ya bersama-sama, ini dia. Bener mitos atau fakta? Kita langsung tanyain aja. Tapi kita lihat dulu nih pertanyaan yang beredar. Dok, mau nanya dong, sebenarnya mitos atau fakta sih telapak tangan sering berkeringat itu merupakan gejala awal dari aritmia jantung? Ya, silahkan Dokter Jansen yang bagian menjawab. Ini kayak ini ya, tanya jawab gitu ya. Iya, dan ini pertanyaan dijawab yang sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien yang datang ke poliklinik jantung, ya. Jadi mereka bertanya, dok, kalau tangan saya berkeringat, itu apakah merupakan tanda kalau saya punya penyakit jantung? Ya, jadi ini adalah suatu mitos, ya, bukan fakta. Bukan fakta. Iya, jadi tangan seseorang berkeringat itu bukan tanda sebagai mempunyai suatu penyakit jantung atau bahkan gangguan irama jantung atau kelainan aritmia. Ya, biasanya tangan berkeringat itu berarti kelenjar keringat yang ada di lengan ini memang jumlahnya berlebih, pada beberapa pasien memang seperti itu. Tetapi bukan tanda adanya penyakit jantung atau kelainan gangguan irama jantung. Oke, jadi mitos ya. Yes. Selanjutnya ini yang beredar lagi nih. Dok, mitos atau fakta sih yang bisa mengalami gangguan aritmia jantung itu hanya orang dewasa? Silahkan, Dokter Jansen lagi. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, kalau bicara tentang penyakit jantung, asumsinya bicara tentang kayak orang tuh ngertinya tentang koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, kalau aritmia itu berbeda dengan penyumbatan pembuluh darah jantung.
Kalau penyakit jantung koroner lebih banyak diderita memang karena faktor resiko usia lebih tua. Kalau aritmia bisa diderita bahkan dari bayi baru lahir sampai pasien yang sudah tua, semuanya bisa. Jadi ada bayi yang baru lahir dengan kelainan di baterai alami tadi yang dokter Yamin cerita ya, sehingga perlu dipasang pacemaker. Ada nggak? Ada. Atau sejak lahir sudah menderita adanya kabel tambahan yang harusnya tidak ada sehingga menyebabkan konslet, sehingga ada gangguan irama yang berdebar-debar sangat kencang, itu juga bisa. Tetapi ada juga yang didapat. Misalnya riwayat serangan jantung sebelumnya sehingga ada cacat di jantungnya, ada scar sehingga menyebabkan gangguan irama, itu juga bisa. Jadi tidak hanya pada pasien-pasien dewasa, tetapi juga bisa dari anak-anak untuk gangguan irama jantung ini. Oke, lingkupnya lebih luas ya. Jadi bisa dikatakan mitos lagi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan berikut ini. Dok, mau tanya, sering olahraga bisa menjamin kita aman dari aritmia jantung ya? Nah, ini juga menarik nih, karena banyak sekali pertanyaan ini pasti beredar. Silahkan Dr. Jansen lagi. Oke, jadi gangguan irama jantung itu memang tadi saya cerita ada kelainan bawaan atau kelainan yang didapat. Jadi seseorang yang aktif berolahraga belum tentu bisa terhindar dari gangguan aritmia. Jadi mitos lagi ya. Nah, intinya jadi pasien atau seseorang itu harus memeriksakan diri terlebih dahulu. Apalagi melakukan olahraga yang berat. Bahkan kita tahu banyak sekali yang akhirnya kolaps pada waktu berolahraga karena memang heart rate-nya atau denyut jantungnya naik sangat tinggi. Jadi lebih baik memeriksakan diri sebelum melakukan olahraga, terutama memang olahraga yang sangat-sangat intens, sangat kuat untuk memastikan apakah memang jantungnya dalam kondisi yang baik dan prima. Baik, ini juga ada pertanyaan untuk Dr. Yamin. Kita lihat sama-sama yuk. Dok, mau tanya, apakah ibu hamil memiliki resiko yang lebih besar ya untuk mengalami aritmia jantung? Nah, ini pas yang bertanya sedang hamil, silahkan dijawab. Jadi aritmia dan kehamilan itu bisa terjadi. Jadi ada beberapa aritmia yang memang muncul pada saat kehamilan ya, tapi tidak lebih tinggi dari yang lain. Tergantung banyak faktor sebenarnya yang bisa memicu seorang itu timbul aritmia. Selain umur, tadi sudah diserangkan Dr. Jansen, tentu ada faktor risiko. Faktor risiko itu misalnya dia ada hipertensi, obesitas, kemudian kolesterol, ada diabetes, itu juga mempermudah terjadi aritmia pada usia tertentu. Pada ibu hamil umumnya aritmia itu tidak akan lebih tinggi karena kehamilannya, tidak. Ada aritmia tertentu memang bukan terkait kehamilan. Jadi kebetulan aja memang muncul pada saat hamil. Misalnya namanya kalau orang awam menyebutnya extra beat, skip beat, extra systole. Kita menyebutnya premature ventricular contraction. Jadi muncul aritmia yang iramanya datang seperti tidak teratur ya, dek dek dek, terus ada pause, itu bisa. Jadi kehamilan bukan merupakan faktor risiko untuk memperberat suatu aritmia. Oke, jadi mitos ya? Mitos. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dok, mau tanya, apa benar penderita aritmia tidak bisa kembali beraktivitas bebas dan harus membatasi diri selama masa hidupnya? Silakan, dokter, dijawab. Sangat tidak benar. Jadi penderita aritmia, jadi sudah saya katakan ada dua kelompok ya, ada yang teriram jenisnya cepat atau lambat. Nah, aritmia ini kalau sudah kita atasi, tergantung jenisnya. Kalau sudah diatasi, baik dengan teknik obat, dengan cara mengobati atau teknik yang lebih advance, misalnya ablasi, selesai itu dia bisa melakukan apa saja. Nah, aritmia yang ringan kita akan melakukan deteksi, pengklasifikasian ya. Misalnya terdapat yang saya sebut tadi extra beat atau premature beat yang jumlahnya tidak banyak. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan. Kadang-kadang extra beat tertentu dengan olahraga malah hilang. Jadi penderita aritmia, apalagi yang setelah ditangani, setelah diobati, setelah dilakukan tindakan kuratif atau penyembuhan, bisa kembali berolahraga seperti sedia kala. Dan untuk aritmia tertentu yang klasifikasinya ringan, kita lakukan stratifikasi tidak bahaya, dianjurkan tetap berolahraga. Jadi olahraga tidak memperberat aritmia pada jenis tertentu. Kalau yang sudah dilakukan penyembuhan dengan teknik-teknik obat dan teknik katakanlah ablasi, itu malah harus kembali beraktivitas seperti biasa. Justru itu menjadi anjuran ya? Ya, ada aritmia yang justru akan hilang dengan olahraga atau katakanlah faktor risikonya menjadi ringan. Misalnya yang kita sebut dengan atrial fibrilasi ya, itu salah satu kelainan di serambi atas. Salah satu yang direkomendasikan adalah melakukan modifikasi gaya hidup yang sehat. Salah satunya olahraga. Dengan olahraga yang teratur, berat badan turun, obesitasnya menurun, maka
AF tadi atau atrial fibrilisasi tadi bisa malah hilang atau berkurang. Oke, jadi benar-benar mitos. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, mitos atau fakta. Silakan. Dok, mitos atau fakta anak-anak yang didiagnosa aritmia karena keturunan, apakah benar tidak bisa sembuh seumur hidup? Silahkan dijawab. Ini berarti lebih ke keturunan ya? Jadi aritmia yang sifatnya diturunkan, tadi saya sudah jelaskan di awal, kita kenal dengan namanya gangguan kanal ion, ya, channelopathy. Nah, pada anak-anak dengan gangguan aritmia yang diturunkan ini, kita melakukan stratifikasi. Apakah dia termasuk kelompok risiko rendah atau risiko tinggi. Jadi kalau seorang anak misalnya, saya contohkan salah satu kelainan yang diturunkan itu ada namanya Brugada syndrome. Brugada syndrome ini adalah salah satu kelainan kanal ion yang berisiko menyebabkan terjadinya kematian mendadak. Nah, kalau seorang anak katakanlah diturunkan penyakit Brugada syndrome ini dan ditemukan saat pemeriksaan rekaman jantung terbukti ada kelainan tersebut, nah kita lakukan stratifikasi. Kalau keluarga kandungnya, ayahnya, saudara kandung tidak ada yang mengalami kejadian kematian mendadak, maka kita anggap dia sebagai yang berisiko rendah. Tetapi kalau memang secara kebetulan check up ditemukan adanya kelainan genetik tadi dan dia punya risiko tinggi itu diketahui dari misalnya ada saudara kandungnya yang mengalami kematian mendadak di usia muda di bawah 45 tahun, kemudian terjadi keluhan berdebar atau keliengan atau hampir pingsan yang tidak bisa dijelaskan yang diduga karena aritmia. Nah, itu baru kita stratifikasi sebagai yang berisiko tinggi. Dilakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi kematian mendadak dengan memasang alat. Jadi kelainan-kelainan genetik tertentu bisa kita tangani dengan baik, terutama pada sifat-sifat kelainan genetik yang bisa mengancam kematian mendadak. Nah, oke, itu dia tadi ya, mitos atau faktanya yang sudah dijelaskan oleh kedua dokter yang hadir di sini, ada Dr. Jansen dan juga Dr. Yamin. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya dari masyarakat aja, tetapi saya juga punya list pertanyaan untuk kedua dokter ini. Tapi kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Sehat, tentunya masih bersama saya Widhi Dwinanda dan juga ada dua dokter dari Eka Hospital BSD, ada Dr. Jansen dan juga ada Dr. Yamin. Dr. Yamin, kita lanjutkan lagi nih perbincangan tadi, banyak pertanyaan sebenarnya nih. Kalau detak jantung cepat atau lambat, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada faktor usia, aktivitas olahraga, atau adanya perasaan cemas juga ternyata bisa. Nah, gimana nih caranya membedakan ini aritmia atau gara-gara perasaan cemas? Ya, baik. Jadi salah satu aritmia yang kita kenal adalah yang tadi menyebabkan irama jantung cepat atau kita sebut dengan tachyarrhythmia. Nah, tachyarrhythmia ini bisa disebabkan oleh faktor fisiologis. Fisiologis itu faktor alamiah yang normal. Misalnya saat kita cemas, kita marah, kita aktivitas fisik, bisa juga dipengaruhi oleh obat-obat atau zat-zat tertentu, misalnya kafein. Itu bisa juga menyebabkan peningkatan denyut nadi. Tetapi aritmia yang kita katakan kelainan yang patologis, ya kelainan yang karena bukan faktor-faktor normal tadi, biasanya yang sering itu adalah munculnya mendadak. Jadi tanpa sebab apa-apa, lagi duduk tiba-tiba cepat. Oke, jadi bukan karena jatuh cinta berdebar-debar, nah, itu juga bukan. Itu suka tiba-tiba juga nih, Dok. Iya, tapi kan ada penyebab yang jelas ya. Tapi kalau yang dari emosi, ya, kalau yang faktor karena kelainan biasanya sudden onset. Ada juga memang yang tidak sudden onset, tapi dia gradual muncul, tiba-tiba jadi cepat, tapi tidak ada penyebab fisiologis yang tadi. Itu kalau yang jenis cepat ya. Kemudian terminasinya juga atau berhentinya bisa tiba-tiba aja. Nah, kalau yang fisiologis kan jelas, lagi kita emosi dia naik, terus kita cool down dia turun pelan-pelan. Itu kira-kira ciri-cirinya. Kemudian lajunya bisa cepat sekali ya, bisa sampai 150 kali per menit. Itu jenis yang teratur. Ada juga jenis tidak teratur. Jenis tidak teratur juga bisa muncul dengan laju yang tinggi tapi tidak teratur. Jadi banyak sekali jenis aritmia yang kita kenal. Nah, kalau yang tipe lambat tentu tergantung kepada jenis kelainannya. Umumnya biasanya
Kalau memang misalnya contohnya yang tadi saya katakan baterai alamiahnya sudah habis ya, itu pada saat istirahat pun laju nadinya rendah dibandingkan orang normal. Kita tahu bahwa nadi normal itu rata-rata 60, di bawahnya, di atasnya kira-kira 100. Kecuali pada atlet ya, orang yang olahraga teratur bisa 50-40 kita anggap normal. Nah, tapi pada orang yang bukan olahragawan, kalau nadinya itu sudah di bawah 50, apalagi kalau disertai dengan keluhan, misalnya gampang capek, ya aktivitas sedikit sesak, tidak fit. Nah, kita menduga bahwa kelambatan nadi ini karena faktor-faktor kelainan, bukan karena faktor yang fisiologis atau normal. Jadi jelas ya. Lalu bagaimana cara dokter spesialis jantung ini akhirnya bisa menegakkan diagnosis dari aritmia? Ya, untuk menegakkan diagnosis aritmia kita tetap harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya? Anamnesis, wawancara. Tanya keluhannya, seperti yang katakan tadi. Kalau yang cepat, apakah ada tiba-tiba muncul keluhan cepat, disertai kelingan atau tidak. Nah, kalau yang lambat biasanya karena denyut yang lambat itu akan mengurangi curah jantung, sehingga suplai ke organ-organ penting menjadi menurun. Biasanya orang mengeluhkan lekas capek, tidak fit, ya kadang-kadang sekali-sekali kelingan. Nah, dengan cara itu kita mulai mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik seperti biasa, dilakukan pemeriksaan jantung. Nah, yang sederhana tentu melakukan rekaman EKG atau listrik jantung sesaat. Nah, tidak jarang memang saat kita melakukan EKG itu kita tidak menemukan apa-apa, karena saat itu bisa saja si aritmia, si konslet tadi belum datang, ya kan, misalnya datangnya katakanlah sehari sekali, saat dia ke dokter lagi nggak datang. Nah, dengan demikian untuk tetap bisa menangkap kelainan tersebut, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Kita menyebutnya pemeriksaan EKG jangka panjang, secara medis disebut dengan Holter atau prolong cardiac monitoring. Nah, alat itu dipasang seperti CCTV lah. Nah, taruh di badan. Sekarang canggih, bisa ditempel, orang bisa tetap berenang, bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sebulan. Nah, dengan memasang itu dalam jangka panjang, dia akan merekam irama selama 24 jam, baik sedang diam, tidur, aktivitas. Nah, kemungkinan kita untuk bisa menangkap momen terjadinya aritmia tadi lebih besar. Nah, setelah itu ketangkap, kita akan analisis itu data hasil rekaman tadi, kayak polisi melihat CCTV. Oh, si Anu biang keroknya. Datangnya jam berapa gitu berapa, ya? Apa jenisnya? Nah, dengan itu, data itu baru kita bisa menetapkan program selanjutnya untuk pasien ini. Mau diapakan? Apakah cukup dengan obat, atau disertai dengan katakanlah modifikasi gaya hidup, atau harus ada penanganan lanjutan yang tidak cukup dengan obat saja. Jadi banyak faktor yang akan menentukan strategi lanjutannya. Penanganan lanjutannya seperti apa? Lalu Dokter Jansen, apakah benar nih yang namanya fibrilasi ventrikel ini termasuk aritmia yang dapat mengancam nyawa? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, jadi sudah disebutkan sebelumnya, jadi gangguan irama jantung atau aritmia itu memang ada yang cepat, ada yang lambat, atau bahkan ada yang tidak beraturan. Fibrilasi ventrikel ini adalah salah satu gangguan irama yang cepat. Jantung berdenyut sangat tidak beraturan, ya, sangat cepat sekali, jadi tidak beraturan. Jadi kalau jantung yang normal itu fungsinya dia sebagai pompa, dia mendapatkan darah dari seluruh tubuh kemudian memompa secara berkala. Ya, jadi bayangkan kalau dalam kondisi fibrilasi ventrikel itu jantungnya berdenyut sangat tidak beraturan, sehingga tidak ada darah yang keluar. Kalau tidak ada darah yang keluar, otomatis tidak ada suplai oksigen ke seluruh organ-organ tubuh yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu kondisi yang fatal. Kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, gangguan irama yang fibrilasi ventrikel ini bisa menyebabkan kematian jantung mendadak atau sudden cardiac death, seperti itu. Baik, kalau kembali lagi ke Dokter Yamin, bagaimana sih dampak jangka panjangnya jika ternyata nih aritmia jantung ini tidak teridentifikasi dan akhirnya dibiarkan, tidak ditangani karena merasa normal, aku berdebar-debar begini normal banget gitu. Ya, jadi gini, kalau irama jantungnya jenis cepat ini dibiarkan berlama-lama, lama-lama jantungnya capek, lelah, karena dia harus berdenyut dengan rate atau dengan laju yang tidak normal, seperti orang disuruh kerja cepat atau disuruh kerja banyak berhari-hari berjam-jam. Nah, kita kenal istilahnya dalam ilmu jantung itu
takikardi induced cardiomyopathy. Jadi kelemahan otot jantung akibat denyut nadi yang cepat secara berkepanjangan. Itu satu. Nah, kemudian kalau yang jenis satu lagi tadi Dr. Jansen sudah menyinggung, ya? Misalnya yang cepat juga cepat, tapi yang tidak beraturan, kita mengenai seperti namanya atrial fibrilasi. Itu efek jangka panjangnya selain bisa menyebabkan gangguan pompa jantung, bisa menyebabkan timbulnya risiko stroke. Karena pada orang atrial fibrilasi, risiko stroke itu 5 kali lebih tinggi daripada orang yang jantungnya normal dendutnya. Nah, kalau terkait fibrilasi ventrikel tentu ancaman terjadinya kematian mendadak atau sudden cardiac death akan cepat. Nah, kalau jenis lambat, akibatnya orangnya bisa terganggu kualitas hidupnya ya, sedikit capek, keliengan, atau bahkan kalau saat baterainya itu betul-betul malas, bisa panjang sekali berhentinya, itu bisa sinkop atau bisa terjadi juga fibrilasi ventrikel. Jadi kalau dia sinkop atau keliang, jatuh, kebentur kepalanya, atau memicu timbulnya irama ventrikel fibrilasi tadi akibat baterainya itu sudah selalu dalam jangka lama tidak memberikan listrik, tidak ada kompensasi. Ya. Jadi itu resiko yang bisa timbul akibat aritmia yang tidak ditangani. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi, apakah benar orang yang hidup sehat, rajin olahraga, usia muda, berat badan ideal itu terbebas dari penyakit aritmia? Silahkan Dr. Jansen. Jadi itu mungkin tadi di segmen sebelumnya juga ada namanya mitos ya. Jadi pasien dengan kondisi badan yang sehat belum tentu bisa terbebas dari gangguan irama jantung atau aritmia ya. Karena ada sebagian memang gangguan irama jantung itu karena suatu kelainan bawaan. Ya. Tadi Dr. Yamin sudah cerita bagaimana salah satu kelainan namanya Brugada Syndrome yang merupakan kelainan yang diturunkan. Jadi kondisi ini adalah kondisi bawaan. Jadi pasien atau seseorang dengan kondisi yang sehat, rajin berolahraga, mungkin tubuhnya fit, belum tentu terhindar dari gangguan irama jantung ini. Ya, jadi memang ada beberapa gangguan irama dengan memodifikasi gaya hidup, contohnya atrial fibrilasi. Kita harapkan memang terhindar dari gangguan irama seperti itu. Tetapi kalau gangguan irama yang merupakan suatu kelainan bawaan, tentu saja gangguan atau pola hidup yang sehat itu tidak bisa menghindari seseorang dari gangguan irama tersebut. Baik, yang utama berarti kita harus kenali dulu kondisi secara fisiknya kita, jantungnya seperti apa sih? Ya. Jadi resikonya bisa kita lebih cegah, dan kita pantau supaya aware ya dengan kesehatan kita. Ini semakin menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kita akan lanjutkan usai jeda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat, tentunya masih membahas mengenai tema kita hari ini di dunia kesehatan, yaitu metode penanganan aritmia jantung. Masih bersama Dr. Yamin dan juga Dr. Jansen. Kita lanjutkan nih perbincangan yang semakin menarik karena ternyata kan seiring dengan perkembangan zaman, penanganan ataupun teknik atau metode penanganan juga pasti berkembang nih. Lalu apakah ada metode penanganan aritmia terkini yang paling baru, baik untuk jenis lambat ataupun jenis cepat? Bisa dijelaskan seperti apa pengembangan teknologinya? Jadi teknologi kedokteran itu sama seperti teknologi IT yang lain. Selalu ada inovasi-inovasi baru. Nah, saya akan mencontohkan untuk penanganan aritmia yang jenis cepat, yang najinya cepat ya. Saya ambil satu contoh aja yang kita sebut dengan atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi ini adalah satu kelainan aritmia yang terjadi di serambi atas. Nah, teknik penanganan aritmia yang biasa itu kita lakukan dengan namanya kateter ablasi dengan menggunakan energi panas dalam tanda petik ya. Nah, dengan teknik terbaru untuk menangani AF ini kita bisa lakukan yang namanya cryoablation. Jadi cryoablation itu adalah balon yang didinginkan atau balon es. Jadi pada tempat yang konslet, balon itu dimasukkan terus dikembangkan, kemudian didinginkan sehingga pada daerah itu pada waktu tertentu dengan suhu yang sampai minus 55 derajat akan terjadi namanya isolasi atau fokus yang konslet tadi mati. Nah, itu teknik yang terbaru, waktunya cepat dan lebih aman ya. Nah, untuk jenis aritmia yang lambat yang kita sebut dengan bradykardia, dulu kan teknik konvensional yang kita punya adalah dengan memasang pacu jantung biasa. Yang konvensional ya? Ya, itu dipasang melalui bahu, bisa kiri kanan, dipasang satu baterai dengan memasukkan kabel pacu. Yang sering kita pakai 2 kabel pacu atau dual chamber. Nah, saat ini ada pacemaker atau jenis pacu jantung yang kecil, namanya Micra, sekiranya seukuran kelingking, itu bisa dimasukkan melalui urat di sela paha atau selangkangan,
langsung ditanam ke dalam jantung. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang misalnya ada dialisis, tua, kemudian urat-urat untuk memasukkan kabel pacunya tidak ada, kita bisa melakukan pemasangan Micra tadi dengan aman dan efektif. Oke, nah untuk perawatannya mungkin setelah dilakukan penanganan untuk tadi cryoablation dan juga Micra ya, seperti apa sih yang harus dilakukan pascanya tentunya? Oke, jadi mungkin untuk tindakan aritmia, tadi untuk yang cepat biasanya kita lakukan yang konslet kita benerin atau kita ablasi, sedangkan kalau yang lambat kita pasang alat pacu jantung. Nah, tindakan-tindakan ini sebenarnya adalah tindakan minimal invasif. Oke. Artinya pasien, jangan membayangkan ditanam tuh benar-benar ada bedah besar betul. begitu. Jadi ya. biasanya hanya di bius lokal saja. Di bius lokal saja, pasiennya hanya dirawat di ruang biasa setelah tindakan juga. Kemudian juga setelah sehari setelahnya pasien sudah boleh rawat jalan. Oke. Nah, jadi satu-satu ya, kalau untuk pasien yang dipasang alat pacu jantung, pacemaker yang konvensional atau Micra, biasanya concernnya dalam waktu dekat itu kita harus menjaga supaya lukanya jangan sampai kotor. Ya, saya rasa itu seperti tindakan-tindakan pembedahan minor yang lainnya, menjaga luka dengan baik karena kita khawatirkan infeksi. Nah ya, kemudian setelah itu sih pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, dalam jangka panjang, pasien-pasien yang ditanam alat pacu jantung ini sama seperti kita beli mobil ya, perlu servis setahun 2 kali. Nah, betul. Ini juga sama. Jadi kita perlu datang ke dokter jantung, elektrofisiologis, dokter ahli jantung aritmia untuk melakukan pemeriksaan. Apakah pacu jantungnya berfungsi dengan baik, kabel-kabelnya berfungsi dengan baik atau tidak, dan lain sebagainya. Kualitas baterainya bagaimana? Masih berapa lama lagi baterainya sebelum nanti perlu diganti. Nah, sedangkan kalau untuk pasien-pasien dengan gangguan irama yang cepat yang dilakukan tindakan ablasi, ya itu biasanya sih hampir 90% tuh sebenarnya bisa sembuh sempurna. Ya bahkan tidak perlu minum obat lagi. Ya, tetapi tetap pada kondisi tertentu, misalnya pada atrial fibrilasi, ya pasien tetap diharapkan menjalani hidup yang sehat. Jadi berat badan turun. Kalau ada darah tingginya harus terkontrol. Kalau minum alkohol, alkoholnya harus di stop. Kalau ada diabetes juga terkontrol. Intinya setiap pasien setelah melakukan tindakan prosedur tetap harus kontrol ke dokter untuk memastikan kondisinya dalam kondisi baik. Seperti itu. Oke, apakah ada pesan dan juga saran tentunya untuk menjaga kesehatan jantung yang sudah sembuh dari aritmia? Oke, jadi mungkin secara umum ya, pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia ini tidak hanya untuk pasien dewasa, bisa juga untuk pasien anak. Bagaimana cara kita ketahui? Memang salah satunya kita melakukan atau mengenali diri kita dengan melakukan pemeriksaan lebih dini dengan medical check up, supaya kita bisa tahu apakah kita punya potensi gangguan irama yang diturunkan. Tadi sudah diceritakan ya. Kemudian setelah itu juga pasien dengan ada keluhan berdebar-debar, bahkan sampai kalau rasa pengen pingsan, pandangan gelap, rasa tidak nyaman, cepat lelah, itu harus ke dokter jantung atau ke dokter jantung aritmia untuk mendapatkan deteksi dini. Dilakukan pemeriksaan EKG, mungkin Holter atau echo dan lain sebagainya untuk tahu diagnosisnya dan tata laksana supaya mendapatkan terapi yang baik sebelum kondisinya menjadi lebih buruk. Seperti itu. Yang tepat juga sesuai dengan kondisinya ya. Bagaimana dengan Dokter Yamin? Apakah ada saran, mungkin pesan juga terakhir? Ya, jadi sebenarnya secara umum modifikasi gaya hidup, artinya dari yang tidak baik menjadi lebih baik atau sehat, itu adalah prinsip utama untuk hampir semua penyakit. Untuk jantung termasuk aritmia juga demikian, karena banyak ternyata pola hidup yang tidak sehat ini memicu, memudahkan timbulnya gangguan irama jantung. Intinya adalah hijrah ke yang lebih baik begitu. Iya, hijrah itu hijrah paling bagus. Iya, dari pola hidup, pola makan dan semua yang lebih baik agar kesehatan kita juga terjaga, bukan hanya untuk kondisi aritmia tetapi secara umum kondisi kesehatan tubuh kita. Baiklah, tidak terasa nih Dokter Yamin dan juga Dokter Yansen, sudah 30 menit berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda, Saudara. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, pencerahannya juga. Terima kasih banyak atas informasinya dan semoga perbincangan ini bermanfaat terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Bincang Sehat berikutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.